Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kaum muslimin jamaah Jumat, barakallahu fikum. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala yang telah melimpahkan kenikmatan demi kenikmatannya kepada kita semua. Salat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kepemimpinan bagi seorang lelaki, bagi seorang suami untuk keluarganya ataupun untuk istrinya, di mana kepemimpinan tersebut berfungsi untuk mendorong keluarganya agar senantiasa melaksanakan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan menjauhi daripada apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Kata Allah Subhanahu wa taala, kaum lelaki itu merupakan pemimpin daripada kaum wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Dengan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para lelaki atas para wanita. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum jami'an. Beliau Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, fungsi daripada kepemimpinan di sini, kata beliau, adalah mengharuskan bagi para wanita untuk melaksanakan segala hal yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadanya.
Begitupun juga kepemimpinan tersebut berfungsi untuk mengingatkan kepada para wanita, kepada orang yang ia pimpin, agar mereka semua meninggalkan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala larang. Maka oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita telah mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan seorang lelaki, seorang pria sebagai pemimpin, ataupun seorang suami sebagai pemimpin bagi keluarganya, maka ingatlah ayyuhal ikhwah, yang namanya pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas orang yang ia pimpin. Hal ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas orang yang ia pimpin. Seorang kepala desa tentu ia akan dimintai pertanggungjawaban atas desa yang ia pimpin. Seorang kepala lurah, ia pun juga akan dimintai pertanggungjawaban atas kelurahan yang ia pimpin. Seorang camat, ia pun juga akan dimintai pertanggungjawaban atas kecamatan yang ia pimpin. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang imam, seorang pemimpin, ia ini memang hakikatnya adalah seorang pemimpin, dan ia pun juga akan dimintai pertanggungjawaban atas siapa yang ia pimpin. Kemudian kata Rasulullah sallam, warrajulu fi ahlihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang suami, seorang kepala rumah tangga, ia adalah pemimpin di dalam rumah tangganya, maka ia pun juga akan dimintai pertanggungjawaban atas siapa yang ia pimpin. Wal mar'atu ra'iyatun, ataupun wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Begitupun juga seorang wanita, seorang istri, ia adalah pemimpin di dalam mengatur anak-anaknya dalam rumah tangganya, maka ia pun juga akan dimintai pertanggungjawaban atas yang ia pimpin. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal khadimu fi mali sayyidihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Bahkan seorang pelayan, seorang pembantu, ia pun juga adalah pemimpin, pengatur bagi harta daripada tuannya, dan ia pun juga akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila seorang kepala rumah tangga ia membiarkan terjadinya keburukan di dalam rumah tangganya, ia mengacuhkan apapun keburukan yang terjadi di dalam rumah tangganya, entah itu berupa kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, entah itu mungkin dikarenakan anggota keluarganya tidak menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lantas kemudian ia biarkan begitu saja tanpa ia ingatkan sedikit pun, maka ketahuilah ayyuhal ikhwah, lelaki seperti ini adalah lelaki yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut sebagai dayyus. Sebagai dayyus, di mana dayyus ayyuhal ikhwah adalah seorang pemimpin yang ia diancam nanti tidak akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat kelak. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yanzurullahu azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 golongan manusia
di mana tiga golongan manusia ini tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-'aqu liwalidayhi. Yang pertama yaitu seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan hari ini ayyuhal ikhwah, betapa banyak kita dapatkan contoh-contoh seorang anak yang tega mendurhakai kedua orang tuanya. Seorang anak yang mungkin dia lebih mementingkan kepentingan istri yang ia cintai daripada kepentingan ibunya. Ia lebih mendengar perkataan istrinya daripada perkataan ibunya. Padahal mungkin si istri tersebut telah berdusta dan ia tidak senang kepada ibunya. Dan ternyata yang ia lebih pilih adalah istrinya daripada ibunya. Ia tega mengalirkan air mata ibunya demi mendapatkan keridhaan istrinya. Begitupun juga ayyuhal ikhwah, betapa banyak contoh seorang anak mungkin hanya dikarenakan permasalahan warisan, hanya dikarenakan permasalahan harta semata, ia rela menjebloskan kedua orang tuanya ke dalam penjara. Bahkan mungkin ia tega membunuh orang tuanya supaya ia cepat untuk mendapatkan warisan tersebut. Waliyadzubillah. Dan tentu masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Kemudian kata Rasulullah SAW yang kedua, wal mar'atul mutarajjilatul mutasyabbihatu birrijal. Yang kedua yaitu seorang wanita yang ia bergaya menyerupai daripada laki-laki. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wad dayyus. Yang ketiga yaitu dayyus kata Rasulullah SAW. Kemudian apa makna daripada dayyus ayyuhal ikhwah? Makna daripada dayyus adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu sabdanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasannya ada 3 kelompok manusia yang ia akan diharamkan untuk masuk ke dalam surga. Kata Rasulullah SAW, salasatun qad harramallahu alaihimul jannah. Ada 3 golongan manusia di mana ketiga golongan manusia ini diharamkan dimasukkan ke dalam surga. Artinya ini merupakan ancaman ayyuhal ikhwah. Ketika ada redaksi hadis yang berupa ancaman, ini menunjukkan kalau perbuatan tersebut adalah perbuatan yang diharamkan. Kemudian siapakah mereka kata Rasulullah SAW? Yang pertama yaitu mudminul khamr. Yang pertama yaitu orang yang suka menegak daripada minum-minuman keras. Kemudian mungkin dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang harinya ia gunakan untuk mabuk-mabukan sampai ia meninggal dunia. Dan waliyadzubillah ia tidak bertaubat kepada Allah Jalla wa ala. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, wal-'aq. Yang kedua yaitu seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah SAW, wad-dayyus. Yang ketiga yaitu dayyus, alladzi yuqirru fi ahlihi al-khabath. Yaitu seorang kepala rumah tangga yang menyetujui keburukan yang terjadi pada rumah tangganya. Waliyadzubillah. Mungkin banyak di antara contoh-contoh yang bisa kita sebutkan. Di antara contoh-contoh tersebut ayyuhal ikhwah adalah mungkin seorang kepala rumah tangga yang membiarkan anak perempuannya ataupun orang yang berada di dalam rumahnya ia bercengkrama dengan lawan jenisnya tanpa ada kepentingan yang syar'i. Ia biarkan anaknya bercengkrama dengan lawan jenis, baik itu mungkin via Facebooknya, WhatsAppnya, Instagramnya,
Bahkan mungkin ia biarkan anaknya nyanyi-nyanyi, joget di depan TikToknya, dan itu ia biarkan begitu saja, seolah-olah ia ridho dengan apa yang dikerjakan oleh anaknya tersebut, tanpa bergeming sedikit pun untuk mengingatkannya. Bahkan mungkin ayyuhal ikhwah, ada sebagian orang tua yang ia malah merasa bangga ketika anaknya pintar berjoget, ketika anaknya pintar bernyanyi. Ia bangga dengan hal demikian. Ia bangga mungkin anaknya tampil di media sosial untuk bernyanyi-nyanyi, berjoget-joget. Bahkan istrinya pun juga melakukan hal demikian. Ia biarkan, tidak ada sedikit pun kecemburuan di dalam hatinya. Tidak ada sedikit pun kecemburuan di dalam hatinya. Waliyadzubillah. Kemudian di antara contoh yang lain, yaitu ketika seorang kepala rumah tangga, ia merelakan anggota keluarganya berhalwat dengan yang bukan lawan jenis, berhalwat dengan yang bukan mahramnya, waliyadzubillah, dengan lawan jenisnya, waliyadzubillah. Bahkan mungkin ayyuhal ikhwah, ada sebagian orang tua yang ia merasa malu ketika anaknya tidak punya pacar. Ada sebagian orang tua, dia malu kalau anaknya di malam minggu tidak ada yang datang untuk mengapelinya, dan ia biarkan mungkin anaknya yang sudah punya pacar untuk keluar dengan pacarnya begitu saja, dibawa ke sana kemari tanpa mungkin tujuan yang jelas. Itu ia biarkan. Bahkan tadi kita sampaikan, ia merasa malu kalau anaknya tidak punya pacar, waliyadzubillah. Ia biarkan anaknya bercengkrama, berpegangan tangan dengan pacarnya tersebut. Bahkan mungkin hal yang lebih pun sudah mereka lakukan, dan itu ia biarkan begitu saja. Maka ingat ayyuhal ikhwah, kepala rumah tangga yang seperti ini adalah kepala rumah tangga yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terancam untuk dimasukkan ke dalam surga. Bahkan qad haramallahu alaihimul jannah, Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan surga baginya. Lantas bagaimana ia akan masuk ke dalam surga kalau ternyata surga tersebut diharamkan baginya, waliyadzubillah. Walaupun ini menunjukkan akan haramnya perbuatan tersebut, akan haramnya perbuatan, tidak adanya rasa cemburu seorang kepala rumah tangga ketika melihat anak istrinya, anggota keluarganya bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian orang tua yang ia mungkin tidak rela anaknya kesiangan untuk berangkat sekolah, akan tetapi ayyuhal ikhwah, dia rela, dia tenang saja ketika anaknya kesiangan untuk bangun sholat subuh. Bahkan mungkin ia tidak tega untuk membangunkan anaknya untuk melaksanakan sholat subuh. Tapi di sisi yang lain, dia akan merasa rugi mungkin kalau anaknya akan ketinggalan acara-acara yang hanya berkaitan dengan duniawi semata. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum jami'an, itu di antara contoh-contoh daripada kepala-kepala rumah tangga yang dia ini memiliki sifat dayus, memiliki sifat tidak memiliki rasa cemburu kepada anggota keluarganya ketika anggota keluarganya tersebut bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar ar-rahimil ghaffar, ahmaduhu ta'ala ala fadlihil midrar,
وأشكره على نعمه الغزار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الجبار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الأطهار وإخوانه الأبرار وأصحاب الأخيار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. Kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Sekiranya ada kepala rumah tangga yang kemudian ia dimasukkan ke dalam surga, pertanyaannya, apakah ia rela kalau ia harus berpisah dengan anak dan keturunannya? Di satu sisi ia dimasukkan ke dalam surga, akan tetapi mungkin di sisi yang lain anak dan istrinya dimasukkan ke dalam neraka. Ataupun mungkin anak dan istrinya pun juga akan menjadi penyebab ia dimasukkan ke dalam neraka, disebabkan ia tidak sedikit pun ataupun ia tidak mau untuk beramar ma'ruf, mengajarkan kebaikan kepada keluarganya. Bukankah anak itu merupakan investasi bagi orang tuanya? Ketika seorang anak menjadi anak yang soleh, maka tentu orang tua tersebut akan mendapatkan pahala atas apa yang dikerjakan oleh anak-anaknya. Dan di antara indikasi ataupun indikator seorang anak dikatakan sebagai anak soleh, sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, awaladun yad'ulah, ataupun seorang anak yang senantiasa mendoakannya. Awaladun soleh yad'ulah, atau seorang anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Maka di antara indikator seorang anak itu adalah anak yang soleh, ia tidak pernah lupa untuk mendoakan kedua orang tuanya di dalam setiap doa-doanya, di dalam setiap simpuh sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu anak tersebut dihasilkan dari pendidikan orang tuanya yang benar, yang mengajarkan kepada mereka akidah yang benar, yang mengajarkan kepada mereka bagaimana tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang benar. Kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Mungkin ini khutbah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat bermanfaat baik bagi khatib pribadi maupun jamaah sekalian. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi penggugah dan pengingat bagi kita semua, agar kita senantiasa berpacu dan berlomba-lomba di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala al-hadil bashir wa sirajil munir kama amarakum bidzalika latiful khabir. Faqala fi muhkamit tanzil, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wardallahum 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an jami'i sahabati wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibu da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din. Allahumma ansur ibadakal muwahhidin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna
waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.